Selamat pagi anak-anakku peserta didik kelas 7 baru. Hari ini kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang pertama atau hari yang pertama. Saat ini kita akan membahas tentang lingkungan di sekitar sekolah kita, SMP Negeri 2 Lengkong, lewat foto-foto berikut ini. Dimulai dari foto gapura pada pintu masuk sekolah kita. Kemudian di dekatnya ada tempat parkir siswa. Di sini kamu semua dapat memparkir kendaraan saat masuk sekolah nanti. Kemudian ini gedung kantor. Di depan teras gedung kantor ini digunakan untuk parkir kendaraan pegawai sekolah atau tamu. Kemudian ini adalah ruang tata usaha. Gunanya untuk mengurusi semua administrasi sekolah. Kemudian di samping baratnya ruang tata usaha dipakai untuk ruang kepala sekolah yang memimpin sekolah kita. Kemudian di samping timur ruang tata usaha ada ruang guru. Nah, ini dalamnya ruang guru. Kemudian di depan ruang guru ada satu gedung yang menghadap ke barat, berisi 4 ruangan. Yang paling utara adalah ruang urusan bantuan operasional sekolah. Ini yang mengurus tentang pembiayaan sekolah. Di samping selatannya ada ruang bimbingan konseling atau biasa yang dikenal dengan BK. Nah, kalau kamu ada masalah belajar atau masalah yang lain tidak bisa dipecahkan, kamu bisa konsultasi dengan guru BK di ruang ini. Kemudian di samping ruang BK ada ruang olahraga yang berisi alat-alat olahraga seperti bola dan lain-lain. Di sampingnya ada ruang seni berisi peralatan batik dan lukis. Kemudian di selatan ruang lukis atau batik ada satu gedung dipakai untuk ruang UKS. Ini kalau kamu kurang sehat dapat dirawat sementara di situ. Ruang UKS-nya ada 2. Yang satu untuk ruang UKS laki-laki, yang satunya lagi untuk ruang UKS perempuan. Kemudian ada satu ruang lagi, yaitu ruang koperasi siswa. Di sini menjual alat tulis dan makanan serta yang lainnya. Di samping selatannya ruang koperasi tadi ada ruang laboratorium IPA. Ruang ini jika sudah masuk sekolah nanti secara tatap muka, pelajaran IPA dapat dilakukan di sana. Kemudian selatannya laboratorium ada satu gedung yang menghadap ke utara. Gedung ini dipakai untuk perpustakaan. Di tempat ini kamu bisa meminjam buku atau baca-baca buku di situ. Kemudian di selatannya ruang perpustakaan ada satu gedung lagi yang menghadap ke utara, juga digunakan untuk kegiatan pramuka dan kegiatan OSIS. Kemudian di depan ada satu gedung OSIS tadi yang menghadap utara, berisi
3 ruangan. Yang paling timur digunakan untuk ruang 7D, kemudian baratnya digunakan untuk kelas 7C, baratnya lagi digunakan untuk kelas 7B. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kelas 7D, kelas 7C, dan kelas 7B itu berada dalam satu gedung yang menghadap ke utara. Kemudian baratnya kelas 7B ada satu gedung juga anak-anak. Gedung ini menghadap ke utara, digunakan untuk WC perempuan. Pada gedung ini ada 8 WC perempuan. Kemudian di baratnya WC perempuan tadi masih ada satu gedung berisi 3 ruangan yang menghadap ke utara juga anak-anak. Yang paling timur itu digunakan untuk kelas 7A. Kemudian yang tengah digunakan untuk 8C. Terus yang paling barat digunakan untuk 8B. Di depan kelas 8B ada satu gedung digunakan untuk musola. Musola ini tentunya digunakan tempat ibadah yang beragama Islam. Untuk agama selain Islam dapat menggunakan tempat yang lain untuk menyesuaikan diri. Kemudian utaranya musola ada satu gedung lagi yang digunakan untuk ruang keterampilan atau pertemuan. Di dalam ruang gedung ini ada seperangkat alat musik band. Ruang ini selain untuk pertemuan biasanya digunakan untuk latihan band, latihan drum band, dan latihan menari serta latihan hadroh. Kemudian utaranya ruang keterampilan ini anak-anak ada satu gedung yang menghadap ke timur, digunakan untuk ruang kelas 8A. Kemudian utaranya kelas 8A ini ada satu gedung yang menghadap ke selatan berisi 2 ruangan untuk ruang 9B dan 9C. Di depan ruang 9C ada satu gedung yang menghadap ke timur anak-anakku. Gedung ini untuk ruang kelas 9B. Kemudian kita teruskan lagi. Di depan kelas 9B ada satu gedung yang menghadap ke selatan. Gedung ini dipakai untuk ruang WC laki-laki berisi 8 ruang WC. Di samping timurnya WC laki-laki dipakai untuk kelas 9A, dan di sampingnya lagi untuk ruang TIK 2 dan TIK 1. Di ruang TIK ini kamu bisa belajar komputer yang dipandu oleh guru komputer. Kemudian di antara gedung TIK dan kantor ada tempat istirahat yang teduh, biasanya disebut tempat kanopi. Di tempat ini suasananya nyaman sekali, sejuk, cocok untuk kita istirahat sehingga kita kerasan di sekolah. Selain istirahat di tempat ini, kamu juga bisa istirahat di gazebo. Tempatnya di antara lapangan basket dan lapangan voli. Yang ini adalah lapangan upacara. Sekarang coba kamu perhatikan foto ini. Nah,
Pertanyaannya, ini foto apa dan apa gunanya? Udah. Kemudian foto yang ini juga sama. Pertanyaannya, ini foto apa dan apa gunanya? Udah. Demikian juga foto yang ini foto apa dan apa gunanya? Demikian anak-anak pembahasan tentang lingkungan sekitar sekolah kita SMP Negeri 2 Ninggo. Jawaban dari pertanyaan tadi bisa kamu kirim ke wali kelas kamu masing-masing. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.